Pemimpin Sekte Jun benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa buku masak Cina adalah harta yang diturunkan dari zaman kuno. Liu Wanxi mempercayainya. Dalam perjalanan ke kota Kekaisaran Mandat Surgawi, dia mempelajari buku masak dan terpana oleh setiap hidangan dan setiap proses dari 8 masakan utama. Pemimpin Sekte, Liu Wanxi berkata dengan terkejut. Dengan adanya buku masak ini, saya semakin percaya diri untuk mengikuti kompetisi kuliner. Ada banyak hidangan di buku masak Cina yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Selama dia mengendalikan panas dan bumbu dengan baik, dia pasti akan mencapai hasil yang baik dalam kompetisi. Jun Changqiao berkata, kita harus memenangkan tempat pertama dan menunjukkan kekuatan tulang besiku. Ya, Liu Wanxi mengangguk berat. Namun, Jun Changqiao berkata, sebelum itu, kamu harus berlatih lebih banyak. Liu Wanxi tersenyum dan berkata, pemimpin sekte, hidangan apa yang ingin kamu makan? Aku bisa mencoba membuatnya. Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, mari kita mulai dengan sepiring ikan mas manis dan asam. Ini adalah masakan Shandong, dan juga masakan kampung halamannya. Ledakan. Di sungai, ada gelombang, dan berbagai jenis ikan langsung meledak dan kemudian jatuh ke tanah. Jun Changqiao menyimpan senapan sniper AMW dan berkata, Dudu, lihat apakah ada ikan mas. Sistem, makan ikan dan menggunakan pistol untuk meledakkannya, operasi ini benar-benar aneh. Liu Wanxi berlari dan mengambil ikan mas besar, tersenyum cerah. Pemimpin sekte, ada beberapa. Ambil semuanya. Oke, dengan ikan, Liu Wanxi mulai menyiapkan kompor dan kemudian menyiapkan bumbu. Pemimpin sekte, tidak ada gula putih. Ini, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, gunakan madu saja. Saat dia berbicara, dia melepaskan indera spiritualnya dan berhasil mengunci sarang lebah di kejauhan. Kemudian, dia terhuyung-huyung. Bas, bas, bas. Lebah terbang keluar dan merasakan bahaya mendekat. Mereka segera melancarkan serangan. Sayangnya, menghadapi pemimpin sekte Jun yang ditutupi baju besi, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Sistem benar-benar runtuh. Menggunakan spirit armor untuk mendapatkan madu, ini membuat gunung dari sarang tikus tanah. Aku senang untuk, Jun Changqiao berkata, apakah itu urusanmu? Orang ini tidak hanya harus menggunakan tombak untuk menggoreng ikan, dia juga harus menggunakan armor roh untuk memblokir serangan lebah kecil. Dia bahkan harus menggunakan api indah untuk mengendalikan api di dasar panci untuk Liu Wanxi. Satu kata, kutu kuda, suara mendesing. Api indah menyala di bawah kompor. Liu Wanxi mengenakan celemek dan mengikuti resepnya, dengan fokus memasak. Wanita yang serius adalah yang paling cantik. Loli yang serius bahkan lebih manis. Beberapa saat kemudian, ikan mas manis dan asam berwarna emas sudah siap. Karena penulis khawatir pembaca akan mempelajarinya, proses memasak Liu Wanxi dan setiap langkah dienkripsi. Mau belajar, pergi dan lakukan penelitian Anda sendiri. Jun Changqiao menggigit dan menikmatinya dengan hati-hati. Bagaimana itu? Liu Wanxi berkedip, matanya dipenuhi antisipasi. Jun Changqiao memuji, renyah di luar dan lembut di dalam, manis dan asam, harum dan lezat. Tidak buruk, tidak buruk. Bahkan, berbeda dengan ikan mas renyah manis yang pernah ia makan sebelumnya. Perbedaannya adalah bahwa ia tidak memiliki rasa kampung halamannya. Itu normal, bahkan jika seseorang dari dunia lain menguasai resep ikan mas manis dan asam, dia mungkin tidak bisa membuat hidangan Shandong otentik yang penuh perasaan. Saya tidak tahu apakah saya akan bisa makan hidangan kampung halaman paling otentik dalam hidup saya. Jun Changqiao rindu kampung halaman lagi. Kepala sekolah. Liu Wanxi berkata, selama kompetisi kuliner, saya akan menggunakan hidangan ini untuk bersaing dengan mereka. Selesai. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, kejuaraan dijamin. Liu Wanxi berkata, kompetisi kuliner sama dengan kompetisi sekte. Kita harus melalui beberapa kompetisi. Tidak cukup hanya mengandalkan satu hidangan. Kalau begitu pilih beberapa hidangan lagi dari resepnya. Oke, Jun Changqiao dan Liu Wanxi terus bergerak menuju kota kerajaan Mandat Surgawi. Karena mereka mengambil jalan kecil dan tidak memasuki kota untuk jalan-jalan, kecepatan mereka lebih cepat. 10 hari kemudian, keduanya memasuki wilayah kota kerajaan Mandat Surgawi. Itu layak menjadi wajah Yangzhou di barat daya. Jalan resminya sangat megah, dan tidak ada masalah bagi beberapa gerbong untuk berjalan berdampingan. Orang yang lewat di jalan juga berkultivasi tinggi. Cek, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, Wuzong ada di mana-mana, dan ada banyak master seni bela diri seperti anjing. Sistem berkata,
apakah ada lebih banyak orang kaya di daerah kecil, atau di kota? Tentu saja di kota, kata Jun Changqiao tanpa ragu-ragu. Sistem berkata, jadi, di kota kerajaan seperti ini, normal untuk melihat Wuzong di mana-mana. Jun Changqiao berkata, Yangzhou di barat daya hanyalah biasa di benua Starfall. Jika kita pergi ke negara yang lebih kuat, apakah Wuzong akan ada di mana-mana, dan ada banyak martial king seperti anjing? Jika tuan rumah sangat ingin menjadi anjing, bisakah saya bekerja sama dan mengatakannya? Kata sistem. Pergi ke neraka, langkah, langkah, langkah. Di jalan resmi di belakang mereka, puluhan pembudidaya seni bela diri dengan pakaian ketat berlari kencang di atas kuda. Kuda-kuda ini tinggi dan merah di mana-mana, dan ada api di bawah kaki mereka. Mereka tampak sangat megah. Prajurit api merah. Seseorang berseru. Ekspresi orang yang lewat berubah, dan mereka buru-buru memberi jalan, dengan ketakutan di mata mereka. Kepala sekolah. Liu Wanshi berkata dengan telepati, ini adalah penjaga kekaisaran dari kota kerajaan mandat surgawi. Ayo menyingkir. Oh, Jun Changqiao menjawab. Tepat saat dia membalikkan tubuhnya ke samping, lusinan tentara yang menunggang kuda berlari melewatinya. Saat pemimpin sekte Jun berbalik, pemimpin kelompok itu berjalan melewatinya. Sengaja atau tidak, dia menoleh dan menatap mata pemimpin sekte Jun untuk sesaat. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan baju besi merah, dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Dia terlihat sangat gagah. Keduanya melakukan kontak mata untuk sesaat dan segera berpisah. Jika ini dalam serial TV, akan ada semua jenis adegan gerak lambat, dan semua jenis tayangan ulang yang berlangsung selama puluhan detik untuk menunjukkan bagaimana seorang pria dan wanita secara tidak sengaja melakukan kontak mata. Ya dewa, yang menunggang kuda tadi adalah Putri Teratai Merah. Bukankah Putri Teratai Merah berkultivasi di Akademi Mandat Surgawi? Mengapa dia muncul di luar kota? Petik 2. Orang-orang yang lewat di jalan tiba-tiba mulai berbicara, dan mata mereka penuh kekaguman. Kepala sekolah, Liu Wanshi berkata dengan penuh semangat, yang baru saja lewat adalah Putri Teratai Merah. Apakah dia sangat kuat? Jun Changqiao bertanya. Putri Teratai Merah adalah putri penguasa kota-kota kerajaan mandat surgawi. Dia memiliki tubuh roh api dan merupakan salah satu jenius teratas di Yangzhou Barat Daya dan bahkan seluruh benua zona bintang. Liu Wanshi berkata dengan kagum. Tubuh roh api. Jun Changqiao bergumam, tidak heran api indah di tubuhku sedikit gelisah sekarang. Liu Wanshi berkata, juga, Putri Teratai Merah adalah kecantikan yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia berada di peringkat kedua pada peringkat talenta Peerless. Jun Changqiao terdiam. Jika itu bukan daftar pengumpulan pahlawan, maka itu adalah peringkat daftar talenta Peerless. Betapa bebas dan membosankannya mereka untuk memikirkan ini. Jika mereka begitu cakap, mereka bisa membuat seluruh pohon giok menghadap daftar kepala sekolah angin. Jika saya tidak bisa mendapatkan tempat pertama, saya akan segera bunuh diri. Sistem tidak bisa berkata-kata. Namun, Jun Changqiao meletakkan dagunya di tangannya dan berkata, wanita itu cukup cantik. Jika dia bisa bergabung dengan klan tulang besi saya, itu akan bagus. Putri Teratai Merah adalah seorang wanita yang adil, kaya, dan cantik dengan latar belakang, potensi, dan penampilan. Pria normal manapun akan berpikir bahwa jika mereka bisa menikahinya, mereka pasti akan mencapai puncak hidup mereka. Kepala sekolah Jun sebenarnya ingin membawanya masuk. Itu benar-benar tanpa harapan. Bip, bip. Jun Changqiao berkata, potensi kakak perempuan tertuamu tidak kalah dengan miliknya. Mengapa aku tidak melihatmu begitu mengaguminya? Hah, Liu Wanshi tercengang. Dia menepuk kepala kecilnya dan berkata, ya, kakak perempuan tertua juga sangat kuat. Kenapa aku tidak memikirkannya? Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Tampaknya gadis kecil ini hanya berpikir bahwa orang luar itu luar biasa dan sama sekali mengabaikan fakta bahwa sesama muridnya sebenarnya lebih luar biasa. Kota kerajaan mandat surgawi sangat besar dan sangat megah. Ketika Jun Changqiao datang ke gerbang kota dan melihat tembok kota yang menjulang tinggi, dia membuka mulutnya. Kepala sekolah, Liu Wanshi berbisik, semua orang melihatmu. Jun Changqiao menarik kembali ekspresi terkejutnya, menegakkan tubuhnya, dan berkata, ayo masuk. Pada saat ini, Liu Wanshi berteriak, kepala sekolah, lihat, ini Putri Teratai Merah, ini Putri Teratai Merah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, sungguh vandal kecil. Di gerbang kota, Putri Teratai Merah memimpin kuda merah dan berbicara dengan jenderal gerbang kota. Liu Wanshi menatapnya dengan kagum.
Dia memang seorang Fungal. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan mengamati wanita itu dengan hati-hati dengan pikiran spiritualnya. Dia menyadari bahwa dia luar biasa dalam penampilan dan temperamen. Karena energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi, benua bintang jatuh dipenuhi dengan keindahan. Putri teratai merah jelas merupakan kecantikan yang langka. Berbunyi, menarik kembali pikiran spiritualnya, Jun Changqiao berkata, ayo masuk ke kota. Oke, Liu Wanxi mengikuti, matanya masih dipenuhi kekaguman. Setelah Putri teratai merah berbicara dengan Jenderal Gerbang Kota, dia melihat ke atas. Matanya seperti bintang di malam yang gelap. Tuan Sekte, Liu Wanxi mengirim transmisi suara. Sang putri melihatmu. Melihat ke arah saya, Jun Changqiao berbalik dan bertemu mata Putri teratai merah lagi. Kali ini, mereka tidak melewati satu sama lain. Mereka saling memandang secara langsung, jadi dia tersenyum seperti pria terhormat. Putri teratai merah tersenyum tipis saat dia memimpin kudanya ke kota. Wow, Liu Wanxi berseru, Master Sekte, Putri teratai merah tersenyum padamu. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, bukankah normal tersenyum pada pria tampan seperti itu? Liu Wanxi menyeringai dan berbisik, betapa tak tahu malunya. Mereka berdua melanjutkan perjalanan ke kota. Namun, mereka dihentikan oleh Jenderal Gerbang Kota. Mereka harus memberikan identitas sebelum mereka bisa masuk. Ini adalah prosedur untuk memasuki kota. Ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Jun Changqiao menyerahkan identitasnya. Di atasnya tertulis bahwa dia adalah penduduk Azure Sun City di Azure Sun County. Tuan Kota Xie telah mengaturnya secara khusus. Jenderal Gerbang Kota melihat dan berkata dengan terkejut, Jun Changqiao. Apakah ada masalah? Jun Changqiao bertanya. Jenderal berkata, Tuan Sekte Tulang Besi Kabupaten Azure Sun juga disebut Jun Changqiao, kan? Bahkan Jenderal Gerbang Kota pernah mendengar namaku. Jun Changqiao membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, itu benar, Jun adalah pemimpin Sekte Tegak Tulang Besi. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tulang Besi. Sekte yang membela Green Sun City dan memusnahkan 300.000 tentara yang kuat di Kabupaten Zenyang. Tidak buruk, pemimpin Sekte Jun menjadi lebih arogan ketika dia mendengar diskusi mengejutkan dari orang yang lewat. Setiap orang memiliki kesombongan, tidak hanya pemimpin Sekte kami Jun memilikinya, itu sangat kuat. Ketika dia mendengar orang lain berbicara tentang pencapaiannya yang luar biasa, dia langsung berpuas diri. Pria, pada saat ini, sang jenderal berteriak dengan dingin, turunkan dia. Sua, pemimpin Sekte Jun, yang merasa sombong, segera dikelilingi oleh puluhan tentara. Semua jenis senjata ditempatkan di lehernya. Apa yang sedang terjadi, anak nakal? Jenderal itu berkata dengan dingin, kamu adalah orang ke-18 yang berpura-pura menjadi pemimpin Sekte Tulang Besi dalam sebulan terakhir. Peniruan, Jun Changqiao menangis dan berkata, Jenderal, saya benar-benar pemimpin Sekte Tulang Besi. Setiap orang yang berpura-pura menjadi pemimpin Sekte Tulang Besi. Jenderal itu berteriak, bawa mereka dan kunci mereka di ruang bawah tanah. Tunggu, Jun Changqiao berkata, saya memiliki segel Sekte. Itu bisa membuktikan identitas saya. Jenderal itu tertawa dingin dan berkata, kamu bisa pergi dan berdiskusi dengan baik dengan kelompok pemimpin sekte yang dikurung. Jadi, pemimpin sekte kami Jun diambil lehernya oleh sekelompok tentara. Ini membuat Liu Wanxi sangat cemas. Dia berteriak dari belakang, pemimpin sekte, petik 2. Gadis ini pasti kaki tangannya. Bawa dia pergi juga. Berderak, pintu penjara bawah tanah ditutup. Pemimpin Sekte Jun dan Liu Wanxi berdiri di sel yang dikelilingi oleh dinding besi di 3 sisi. Ahahaha, tawa sombong sistem bisa terdengar. Mulut Jun Changqiao berkedut. Di masa lalu, ketika dia mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Sekte Tulang Besi, dia dipandang rendah. Sekarang dia mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Sekte Tulang Besi, dia dianggap palsu. Sistem berkata, tuan rumah bisa keluar dari penjara. Hancurkan adikmu. Jun Changqiao ingat dengan jelas bahwa pemimpin sekte pertama dipenggal karena dia keluar dari penjara. Tentu saja, dengan kekuatannya, keluar dari penjara itu mudah. Namun, dia adalah pemimpin sekte tulang besi. Begitu dia keluar dari penjara, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Teman, pada saat ini, seorang teman satu sel berjalan mendekat dan tersenyum, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Teman satu sel lainnya berkata, untuk dapat memasuki sel ini, kamu harus berpura-pura menjadi Jun Changqiao.
Berpura-pura pantatku, teman satu sel yang berjongkok di samping berkata, saya adalah pemimpin sekte tulang besi. Di sel kecil, ada 17 orang. Ini membuat pemimpin sekte Jun tiba-tiba teringat bahwa sang jenderal telah mengatakan bahwa dia adalah penipu ke-18. Mulutnya berkedut, kamu semua Jun Changqiao. Omong kosong. Seorang teman satu sel berkata, jika Anda bukan Jun Changqiao, bagaimana Anda bisa dikurung di sini? Pada saat itu, pemimpin sekte Jun hampir mengeluarkan pedang bulan sabit naga hijau dan memotong orang-orang yang menyamar sebagai dia dan menyebabkan dia dipenjarakan menjadi berkeping-keping. Tenang, tenang. Jun Changqiao menekan keinginannya untuk membunuh dan dengan hati-hati memeriksa para penipu ini. Akibatnya, dia hampir muntah darah. Mereka semua adalah sekelompok orang yang menjijikkan. Mereka benar-benar berani berpura-pura menjadi saya yang bijak dan perkasa. Hal yang paling tak tertahankan adalah bahwa sebenarnya ada seorang lelaki tua botak berusia 60-an atau 70-an di antara mereka. Bisa aja, penipu setidaknya harus lebih profesional. Gadis kecil, seorang Jun Changqiao, berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, pemimpin sekte tulang besi adalah seorang pria. Mengapa seorang gadis sepertimu muncul? Liu Wanxi berkata, saya adalah murid dari sekte tulang besi. Semua orang tercengang. Kemudian, mereka memandang Jun Changqiao dan mengacungkannya, berkata, kamu bahkan membawa seorang murid. Kamu menyamar sebagai teman dengan baik. Peniruan pantatku, peniruan pantatku. Saya benar-benar Jun Changqiao. Saya benar-benar pemimpin sekte tulang besi. Mendesah. Seorang teman satu sel menggelengkan kepalanya dan berkata, kita terlambat satu langkah. Penipu pertama berhasil. Kalau tidak, mengapa kita dikurung di sini? Brengsek. Orang di sebelahnya berkata dengan marah. Mereka bertindak begitu cepat. Kata-kata ini membuat Jun Changqiao menyadari bahwa karena 18 dari mereka, termasuk dirinya sendiri, adalah penipu, pasti ada orang asli yang telah memasuki kota kekaisaran mandat surgawi. Sial, saya baru saja membuat nama untuk diri saya sendiri di dunia lain, dan seseorang meniru saya dan memasukkan saya ke penjara. Saya pasti akan menyiksa mereka sampai mati begitu saya menangkap mereka. Sistem berkata, tuan rumah harus memikirkan cara keluar. Berderak. Tiba-tiba, pintu kamar dibuka. Seorang penjaga penjara yang gemuk berdiri di pintu dan berkata dengan tenang, pemimpin sekte Jun, ikuti aku. Jun Changqiao dan sekelompok penipu dibawa ke ruang interogasi. Jenderal pengamat kota itu berdiri dengan bangga. Duduk di depan meja interogasi adalah putri teratai merah, yang baru saja memasuki kota kekaisaran. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan menjentikkan jarinya. Dia tersenyum dan berkata, apakah kalian semua Jun Changqiao, pemimpin sekte tulang besi? Suaranya jelas dan mengganggu. Betul sekali. Sebelum Jun Changqiao dapat berbicara, para penipu itu berbicara. Petik 2, petik 2. Anda penipu? Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin sekte tulang besi? Putri teratai merah berkata, sejauh yang saya tahu, pemimpin sekte tulang besi tidak lebih dari 20 tahun. Apakah usia Anda cocok? Jun baru berusia 17 atau 18 tahun. Hanya saja dia tumbuh sedikit cepat, kata pria tua botak itu. Mulut Jun Changqiao berkedut. Orang tua, Anda tidak tumbuh cepat. Anda tumbuh lebih cepat dari kecepatan suara. Putri teratai merah berkata, pemimpin sekte Jun adalah senjata elemen api. Apakah Anda memilikinya? Hah, wanita ini mengenalnya dengan baik. Sepertinya dia hanya bisa menunjukkan api indah untuk membuktikan identitasnya. Wos, begitu dia selesai berbicara, penipu yang berdiri di samping mengangkat tangannya. Sekelompok api yang membakar meletus. Dia berkata dengan bangga, bisakah ini membuktikan identitas saya? Jun Changqiao membuka mulutnya. Sial, orang ini juga merupakan senjata elemen api. Penggarap bela diri elemen api tidak jarang di benua bintang jatuh, jadi itu normal bagi penipu untuk memamerkannya. Selain itu, lebih mudah untuk meniru seseorang secara profesional. Hanya orang bodoh yang akan berpikir bahwa lelaki tua botak itu adalah master sekte Ironbone. Putri, jenderal itu berbisik, orang ini adalah kultivator bela diri elemen api dan berusia hampir sama. Ini mungkin nyata. Putri teratai merah berkata, apakah sekte Master Jun dari pedang dan Raja bela diri memiliki nyala api yang begitu rendah? Jenderal itu terdiam. Jun Changqiao telah melepaskan indera spiritualnya sepanjang waktu. Ketika dia mendengar percakapan mereka, dia berpikir dalam hati, dia benar-benar tahu bahwa aku adalah pedang dan Raja bela diri. Sistem berkata, itu normal bagi tuan rumah untuk memiliki terobosan di Azure Sun City.
Itu benar, Jun Changqiao merasa lega, nama bisa ditiru, api bisa ditiru. Namun, siapa di dunia ini yang bisa meniru budidaya pedang dan raja bela diri? Jika dia ingin membuktikan dirinya, itu tidak akan memakan waktu lama. Putri teratai merah berkata, tulang besi memiliki banyak teknik bela diri khusus. Karena Anda adalah Master Sekte Jun, Anda seharusnya bisa menggunakannya, kan? Semua terdiam. Sebenarnya, sebelum mereka memasuki ruang interogasi, beberapa penipu sudah merasa bersalah. Jun Changqiao berkata, Putri, teknik bela diri apa yang ingin kamu lihat? Putri teratai merah berkata, di Gunung Mata Air Roh, murid Sekte Tulang Besi, Li Qingyang, pernah menggunakan teknik bela diri tipe energi spiritual khusus untuk mengalahkan murid sekte dalam dari Sekte Mata Air Suci, dia. Jun Changqiao berkata, kamu ingat dengan jelas di mana dan siapa yang menggunakannya. Putri, kamu benar-benar tahu tulang besi seperti punggung tanganmu. Putri teratai merah menjentikkan rambutnya dan berkata sambil tersenyum, sekte tanpa nama tiba-tiba menjadi terkenal di Azure Sun County. Tentu saja, saya harus memahaminya. Keduanya saling berpandangan. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao menarik kembali pandangannya dan berkata, tempat ini kecil. Tidak cocok untuk menggunakan teknik bela diri. Putri teratai merah berkata, Jenderal Song, bawa 17 orang ini pergi dan terus mengunci mereka. Ya, jenderal itu mengawal 17 penipu itu pergi. Sekte Guru Jun, Putri teratai merah berkata sambil tersenyum, bawahanku hanya melakukan pekerjaannya. Jika dia telah menyinggungmu, tolong maafkan dia. Kau pikir aku nyata? Jun Changqiao bertanya. Putri teratai merah berkata, sebenarnya, sejak Master Sekte Jun masuk, saya tahu bahwa Anda nyata. Tidak sembarang orang bisa meniru aura dua raja. Karena itu masalahnya, mengapa dia perlu menginterogasinya? Mungkinkah dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Atau dia sedang mengujinya? Seketika, Jun Changqiao menjadi waspada dan dalam hati berkata, saya khawatir wanita ini tidak sederhana. Liu Wanxi memandang Putri teratai merah dengan penuh semangat. Dia hampir mengeluarkan buku catatan untuk meminta tanda tangannya. Jun Changqiao tidak menyangka bahwa cara dia memasuki kota kekaisaran mandat surgawi tidak melalui gerbang utama, tetapi langsung dari penjara, ditemani oleh putri kota. Sekte Guru Jun, Putri teratai merah berkata, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang ahli seni bela diri. Anda juga telah membimbing banyak sekte di Gunung Hua. Wanita ini mengenalnya seperti punggung tangannya. Semakin dia tahu, semakin berhati-hati Jun Changqiao. Dia berkata, itu hanya kebetulan. Putri teratai merah berhenti dan tersenyum. Aku akan kembali ke akademi. Jika Master Sekte Jun punya waktu, kamu bisa datang ke akademi mandat surgawi. Banyak junior kami mengagumimu sejak lama. Apakah begitu? Jun Changqiao langsung tergoda. Tentu saja, dia tidak pergi untuk tur. Dia berpikir, mengapa tidak merekrut murid di akademi? Akademi Mandat Surgawi bukanlah organisasi yang kuat. Para siswa yang berkultivasi di sana juga bukan sekte. Merekrut murid tidak dianggap perburuan. Putri, Jun Changqiao berkata, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Akademi Tulang Besi? Bagaimana langsung dan lugas? Liu Wanxi, yang berdiri di samping, membuka mulutnya. Jika idolanya bergabung dengan Akademi Tulang Besi dan menjadi sesama muridnya, dia akan sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tentu saja, hanya memikirkannya. Gadis kecil itu juga tahu bahwa Putri teratai merah berstatus bangsawan. Bagaimana dia bisa bergabung dengan sekte? Sekte Master Jun, apakah Anda merekrut saya? Putri teratai merah tersenyum. Jun Changqiao berkata, Akademi Tulang Besi membutuhkan wanita yang bangga sepertimu untuk menciptakan mimpi bersama. Putri teratai merah berkata, sebelum sekte Master Jun, sudah ada banyak sekte yang ingin merekrut saya. Tidak ada kekurangan sekte kelas 1 dan kelas 2 di antara mereka. Meskipun sekte tingkat pertama dan kedua kuat, potensi mereka terbatas. Jun Chang berkata sambil tersenyum, untuk seorang pahlawan wanita seperti sang putri, hanya dengan bergabung dengan fraksi tulang besiku dia bisa berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona. Sistem tidak bisa berkata-kata. Ketika datang untuk merekrut murid, dia sangat pandai dalam omong kosong. Dia harus omong kosong *T. Bagaimana dia bisa merekrut seorang jenius dengan potensi luar biasa hanya dengan mengandalkan kekuatannya? Putri teratai merah berkata, aku akan memikirkannya. Dia tidak menolak, juga tidak setuju. Jun Changqiao berkata, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Putri, Anda harus mempertimbangkannya dengan serius. Putri teratai merah tersenyum dan berkata, Tuan Sekte Jun, saya akan pergi dulu. Dengan itu,
dia berbalik dan pergi. Jun Changxiao menggosok dagunya saat dia melihat sosok gagah dan gagah itu dari belakang. Dia berkata, jika kita menerima putri kota kerajaan sebagai murid kita, maka bahkan jika Kabupaten Zenyang memiliki keberanian 10 kali lipat, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Tidak heran dia begitu bersemangat untuk merekrutnya. Dia telah menyukai statusnya. Tuan Sekte, Liu Wanshi berkata, apakah Putri Teratai Merah akan bergabung dengan sekte ini? Ya, Jun Changqiao berkata dengan tegas. Tidak hanya Putri Teratai Merah, tetapi dia juga ingin merekrut siswa dari Akademi Mandat Surgawi. Bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong dari perjalanan ke kota kekaisaran ini? Kota kekaisaran Mandat Surgawi sangat besar. Bahkan distrik barat jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota Qingyang. Jun Changqiao mengagumi deretan demi deretan bangunan sambil mencari penginapan bersama Liu Wanshi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka memilih penginapan yang sebanding dengan Hotel Bintang 5. Ruangan itu sebanding dengan Presidential Suite. Kaya dan disengaja. Wow, memasuki ruangan, Liu Wanshi berkata dengan terkejut, rumah ini sangat besar. Jangan heran, Jun Changqiao mengingatkannya, kompetisi kuliner akan dimulai dalam 5 hari. Cepat pelajari resepnya. Ya, gadis kecil itu duduk di kursi empuk dan mengeluarkan resep Cina untuk dibaca. Jun Changqiao berdiri di depan jendela di tepi jalan dan memandangi aliran orang yang tak ada habisnya di bawah. Dia bergumam, pasti ada banyak bakat terpendam di kota kekaisaran. Di distrik timur kota kekaisaran Mandat Surgawi, Akademi Mandat Surgawi yang terkenal terletak di sini. Di lapangan besar, banyak jenius yang berkultivasi. Di atas sebuah gedung tinggi, seorang lelaki tua berjubah panjang berdiri. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih dan terlihat sangat bijak. Dekan, seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata, pemimpin klan tulang besi telah datang ke kota kekaisaran. Aku tahu, jawab lelaki tua itu. Meskipun suaranya sudah tua, itu memiliki aura yang kuat. Kultivasinya pasti luar biasa. Pria parubaya itu berkata, dalam waktu singkat, klan tulang besi ini telah berkembang dari sekte kelas 2 menjadi sekte kelas 6. Klan tulang besi ini benar-benar memiliki potensi. Orang tua itu berkata, sulit untuk mengatakan apakah klan tulang besi memiliki potensi, tetapi Jun Changqiao dapat menjadi raja pedang dan seni bela diri. Dia akan memiliki prestasi besar di masa depan. Itu benar, pria parubaya itu setuju. Lebih-lebih lagi. Orang tua itu berkata, bocah ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang seni bela diri. Jika kita dapat membujuknya untuk melepaskan sekte dan menjadi guru Akademi Mandat Surgawi, dia akan memiliki siswa di seluruh dunia di masa depan. Bocah ini sombong dan telah menyebabkan banyak masalah. Saya khawatir dia tidak cocok menjadi guru, kata pria parubaya itu. Pria tua itu terdiam beberapa saat dan memerintahkan, atas nama Akademi, undang dia ke sini. Ya, pria parubaya itu pergi. Bukan hanya Akademi Mandat Surgawi yang memikirkan guru Jun. Ada juga Akademi Sertifikasi Yangzhou di Barat Daya. Pada saat ini, Kepala Akademi, Yi Tianjian, juga telah menerima berita bahwa Jun Changqiao telah memasuki kota kekaisaran. Dia mendiskusikan masalah ini dengan beberapa tetua. Dia baru saja memasuki kota terbesar di Barat Daya Yangzhou, dan 2 non-pasukan sangat memperhatikan Jun Changqiao. Ini sudah cukup untuk membuat orang lain iri dan cemburu. Kepala Sekolah Jun, di ruang tamu, pria parubaya itu menangkupkan tangannya dan berkata, apakah kamu bebas untuk pergi ke Akademi Mandat Surgawi? Jun Changqiao sedikit bingung. Dia baru saja check-in, dan orang-orang dari Akademi Mandat Surgawi datang kepadanya. Apa yang sedang terjadi? Besok, kata Jun Changqiao. Setelah bepergian selama berhari-hari, dia juga sedikit lelah dan ingin istirahat malam yang nyenyak. Pria parubaya itu berkata, kalau begitu, aku akan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak orang merasa terhormat diundang oleh Akademi, tetapi dia bersikeras menunggu sampai besok. Segera setelah orang-orang dari Akademi Mandat Surgawi pergi, Penatua Zhou dari markas sertifikasi datang. Kepala Sekolah Jun, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Apakah kamu bebas pergi ke markas sertifikasi? Sudut mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Apakah mata orang-orang ini selalu tertuju padanya? Begitu dia melangkah ke kota kekaisaran, mereka semua ada di sini. Penatua Zhou, Jun Changqiao berkata, besok. Itu juga bagus. Penatua Zhou tidak ingin mengganggunya dan pergi. Brengsek, bukankah itu Penatua Zhou? Kenapa dia keluar dari kamar tamu kelas atas itu? Apakah ada orang hebat yang tinggal di sana? Pertama,
Akademi Mandat Surgawi, dan kemudian markas sertifikasi datang untuk mengunjungi ruang tamu yang sama. Ini membuat para pembudidaya seni bela diri di penginapan membicarakannya. Penjaga toko Tian, seorang prajurit berjalan ke konter dan berkata, siapa yang tinggal di lantai 2? Penjaga toko berkata, tidak ada komentar. Pemilik penginapan secara alami akan merahasiakan identitas para tamu. Semakin begini, semakin penasaran para prajurit itu. Siapa yang tinggal di kamar tamu? Hari berikutnya, Jun Changqiao berjalan keluar dengan semangat tinggi. Namun, begitu dia membuka pintu dan berdiri di koridor, banyak mata tertuju padanya. Dia terlihat sangat asing. Sepertinya dia junior muda. Bagaimana dia bisa memperingatkan Akademi Mandat Surgawi dan markas sertifikasi? Semua orang berbisik, dan mata mereka dipenuhi kekecewaan. Jun Changqiao mengabaikan mereka dan mengetuk kamar Liu Wanshi. Dia berkata, gadis, ayo pergi makan malam. Oke, setelah Liu Wanshi mandi, dia mengikuti kepala sekolah ke lantai 2. Mereka berdua dengan santai makan sesuatu di kafetaria di lantai pertama dan kemudian meninggalkan penginapan. Liu Wanshi belajar beberapa hidangan kemarin, tetapi dia tidak memiliki bahan-bahannya, jadi dia harus pergi ke toko kelontong untuk membelinya. Jun Changqiao juga ingin melihat pasar seni bela diri di kota Kekaisaran Mandat Surgawi, jadi dia mengikutinya. Pasar seni bela diri di kota raja sangat besar. Toko obat mujarab, toko senjata, toko inti kristal, dan toko lain yang berhubungan dengan seni bela diri sangat banyak. Di jalanan, ada juga banyak penggarap persenjataan yang membeli semua jenis sumber daya. Setelah berjalan sebentar, Jun Changqiao melihat banyak wuzong berpangkat tinggi. Bahkan ada raja bela diri di antara mereka. Seperti yang diharapkan dari ibu kota, para ahli biasa saja seperti awan. Liu Wanshi memasuki toko barang serba-serbi sementara Jun Changqiao berjalan-jalan dengan santai. Ramuan dan biji obat di sini seharusnya cukup bagus. Dengan pemikiran ini, dia memasuki toko ramuan obat. Memang, toko ramuan obat di ibu kota jauh lebih baik daripada klan Ai dalam hal variasi dan kualitas ramuan obat. Jun Changqiao membutuhkan sejumlah besar bahan untuk memperbaiki pil pengumpul ki kelas menengah, jadi tidak peduli apakah itu herbal atau biji-bijian, selama tersedia, dia akan mengambil semuanya. Pada akhirnya, dia telah menghabiskan hampir 10 juta. Begitu mahal, Jun Changqiao mengeluarkan uang kertas untuk membayar, dan tiba-tiba pelanggan yang memilih ramuan obat tercengang. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli beberapa ramuan obat biasa dan biji-bijian, apakah ada yang salah dengan otaknya? Mungkin generasi kedua yang kaya dari kota lain yang datang untuk memamerkan kekayaannya. Sementara kerumunan sedang berdiskusi, Jun Changqiao sudah meninggalkan toko ramuan obat. Anda semua berpikir bahwa ada yang salah dengan otak saya atau bahwa saya memamerkan kekayaan saya, tetapi Anda tidak tahu bahwa sangat sulit untuk memperbaiki pil pengumpul ki. Benar, Jun Changqiao bergumam. Jika aku membuka toko material binatang di kota Monark, seharusnya ada lebih banyak keuntungan, kan? Sistem berkata, membeli feed di Monarch City, tuan rumah, tidakkah menurutmu memalukan? Selama ada uang yang bisa dihasilkan, itu tidak memalukan bahkan jika aku menjual kotoran. Kata Jun Changqiao. Kata sistem, seseorang berkelahi di toko serba-serbi. Tiba-tiba, seorang penggarap persenjataan berteriak di bagian atas suaranya. Berani bertarung di pasar, bukankah ini mencari kematian? Ayo pergi, ayo kita lihat. Petik 2. Pemimpin Sekte Jun mengerutkan kening karena Dudu juga ada di toko serba-serbi. Toko serba-serbi. Pada saat ini, banyak bahan berserakan di tanah, dan penjaga toko sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di bawah konter. Seorang pria muda dengan pakaian bordir jatuh ke tanah sambil memegangi perutnya. Wajahnya sedikit ganas, dan sepertinya dia terluka. Siapa yang memukulnya? Liu Wanshi. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi amarah. Liu Wanshi biasanya terlihat ceria, dan dia jarang marah. Petik 2 tanda seru petik 2. Beberapa pemuda buru-buru membantunya berdiri, dan salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu benar-benar berani menyerang dan melukai saudara sepupu ke-6. Liu Wanshi menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu memanggilku lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu juga? Ekspresi marah loli kecil itu cukup menakutkan. Huff. Orang itu berkata dengan dingin, tidak heran kamu berani kembali, jadi kamu sudah berkultivasi di luar. Tapi tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kamu masih. Kata-kata orang ini sangat tidak menyenangkan. Liu Wanshi benar-benar tidak tahan lagi, dan dia mengepalkan tinjunya dan berjalan mendekat. Meskipun pemuda itu takut,
dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, jika kamu berani menyerang di kota raja lagi, bahkan paman keempat tidak dapat menyelamatkanmu. Pak, tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bahunya. Pemuda itu tertegun, dan dia berbalik untuk melihat. Tanpa sadar, seorang pemuda seusia dengannya berdiri di belakangnya. Master Sekte, Liu Wanshi tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Jun Changqiao melihatnya, dan hatinya sakit. Dia berkata dengan suara yang dalam, mereka berasal dari klan Ouyang. Betul sekali, pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata. Jun Changqiao langsung menekannya ke tanah, dan dia mengangkat kakinya dan mulai menginjak punggungnya. Bang, 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 para seniman bela diri yang berkumpul di luar toko barang miscellaneous membuka mata mereka lebar-lebar. Dalam sekejap, keturunan langsung klan Ouyang yang menyebut Liu Wanshi diinjak hingga mulutnya berbusa, dan dia pingsan. Dua keturunan langsung lainnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak peduli dengan rekan mereka yang terluka, dan mereka buru-buru melarikan diri. Astaga, astaga, Sekte Master Jun mengulurkan tangan dan meraih mereka berdua. Dia tidak peduli apakah mereka menggertak Liu Wanshi atau tidak, dia langsung menekan mereka ke tanah dan mulai menginjak-injak mereka lagi. Berhenti. Pada saat ini, teriakan datang dari luar toko barang lain-lain. Itu utusan patroli. Bertarung di Monarch City jelas merupakan kejahatan serius. Dia memukuli keturunan langsung klan Ouyang. Kerumunan buru-buru memberi jalan bagi seorang pria parubaya berbaju besi dan lebih dari 20 tentara untuk mengepung toko barang lain-lain. Bang, bang, Jun Changqiao masih menendangnya, satu tendangan pada satu waktu. Melihat ini, utusan patroli mengerutkan kening. Dia kemudian memasuki toko barang miscellaneous dan berteriak, berkelahi di kota tanpa izin adalah melanggar hukum. Berhenti sekarang, atau... Bang, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dikirim terbang keluar dari toko. Orang-orang yang lewat semua tercengang. Orang itu bahkan berani menghajar utusan patroli. Apakah dia lelah hidup? Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, dua seniman bela diri mendarat di depan toko barang lain-lain dari jauh. Aura mereka kuat, dan mereka berdua adalah Raja Bela Diri. Pria tua berambut putih itu berkata dengan suara yang dalam, kamu bocah bodoh, beraninya kamu menyakiti keturunan langsung klan Ouyang. Jun Changqiao menghentikan kekerasannya dan menyeret dua pria yang telah dipukuli hingga terlihat seperti anjing mati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, raja ini tidak hanya akan memukuli keturunan langsung keluargamu, tetapi juga memukuli kalian dua orang tua. Arogan, kedua Raja Bela Diri berteriak dengan dingin. Utusan patroli, pria tua berambut putih itu berkata, anak ini melukai keturunan langsung klan Ouyang. Bisakah saya membalas? Utusan patroli berjuang untuk berdiri dan berkata sambil memegangi dadanya, ya. Anak, aura Raja Bela Diri pria tua berambut putih itu meledak dan berkata dengan dingin, aku akan mendisiplinkanmu atas nama orang tuamu. Saat dia hendak menyerang, aura yang sangat dingin memenuhi udara. Tidak baik, wajah seniman bela diri berambut putih itu berubah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jun Changqiao berjalan mendekat dan berkata dengan tatapan dingin di matanya, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mendisiplinkanku. Pemimpin Sekte Jun secara langsung menekan Raja Bela Diri dari keluarga Ouyang dengan momentum pedangnya yang mendominasi dan berjalan di depannya. Tamparan, sebuah tamparan disampaikan, dan suara renyah terdengar. Petik 2, petik 2. Mata semua orang melebar. Mengapa Raja Bela Diri dari keluarga Ouyang tidak menghindar? Mengapa wajahnya ditampar oleh seorang pemuda? Momentum pedang menekannya seperti domain Qi Wu Huang. Anda, pipi kiri pria tua berambut putih itu bengkak, tetapi hatinya dipenuhi kejutan. Tamparan, pemimpin Sekte Jun menamparnya lagi dan berkata, keturunan langsung mempermalukan muridku. Ini adalah kegagalan keluarga Ouyang untuk mendisiplinkannya. Mulut semua orang berkedut. Seorang Raja Bela Diri yang ditampar wajahnya di depan begitu banyak orang sungguh tak terbayangkan. Ini bukan tamparan di wajah. Ini menginjak-injak martabat keluarga Ouyang. Wos, saat itu, Raja Bela Diri lain melangkah, auranya bersiul di udara. Ledakan, Jun Changqiao berbalik dan menggunakan tinju tanah longsor, langsung bertemu langsung dengan kultivator kuat keluarga Ouyang. Wus, kekuatan meledak, dan embusan angin naik. Para pembudidaya bela diri yang dekat dengan penghormatan militer sangat terkejut sehingga mereka mundur. Buk buk buk, Raja Bela Diri dari keluarga Ouyang juga terhuyung mundur. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah di pantatnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Kekuatan pria ini kuat, dan dia jelas merupakan Raja Bela Diri tingkat tinggi. Suara mendesing,
Pada saat ini, dua sosok lagi terbang, dan aura yang mereka pancarkan juga dari Raja Bela Diri. Penjaga emas dan perak, para pejuang berseru. Dua prajurit yang mendarat di luar toko kelontong berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam, seolah-olah mereka adalah jenderal yang telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka adalah dua penjaga kota kerajaan mandat surgawi, dan mereka bertanggung jawab atas keamanan kota. Apa yang sedang terjadi? Penjaga jin bertanya dengan suara yang dalam. Utusan patroli menunjuk Jun Changqiao dan berkata, "Tuan penjaga, pria ini secara terbuka memukuli keturunan langsung keluarga Ouyang di kota, dan dia bahkan melukai saya." Oh, penjaga jin berkata dengan terkejut, itu agak langka. Bukannya tidak ada pembuat onar di kota kerajaan. Tetapi untuk memukuli keturunan langsung dari keluarga Ouyang dan seorang utusan patroli, itu berantakan. Anak laki-laki, Enforcer Silver tertawa aneh dan berkata, "Kamu benar-benar punya nyali." Pelindung jin berkata, "Ada aturan yang jelas di kota kerajaan bahwa tidak seorang pun diizinkan menyerang tanpa izin. Anda tidak hanya memukul seseorang, tetapi Anda juga melukai utusan patroli. Itu adalah kejahatan tambahan. Aku tidak peduli dengan aturan." Jun Changqiao sekali lagi menamparkan wajah Raja Bela Diri klan Ouyang dan dengan dingin berkata, "Mempermalukan murid sekte saya, bahkan Kaisar Surgawi harus membayar harganya." Menghadapi begitu banyak Raja Bela Diri, betapa sombongnya. Pemimpin sekte Jun sangat mengagumkan. Wajah pelindung jin berangsur-angsur menjadi gelap. "Cek-cek," pelindung perak berkata, "orang tua ini sudah lama tidak melihat anak kecil yang sombong seperti itu." Pelindung, Raja Bela Diri klan Ouyang lainnya mengatupkan giginya dan berkata, "Anak ini bertindak sembrono di kota. Tolong cari keadilan untuk klan Ouyang kita. Dia tahu bahwa pemuda ini sangat kuat dan dia bukan tandingannya. Dia hanya bisa mengandalkan dua pelindung. Bagaimanapun, salah satu dari mereka berada di peringkat ke-9 dan yang lainnya berada di peringkat ke-8. Anak nakal," pelindung Yin menyeringai dan berkata, "Biarkan orang tua ini berdebat denganmu." Suara mendesing. Saat dia berbicara, aura Raja Bela Diri peringkat ke-8 meledak, membentuk aura kuat yang menekan. Jun Changqiao mencibir. Aura pedangnya terbelah dan langsung melesat maju, berbenturan dengan aura lawannya. Bom, berdebar, berdebar. Protektor Silver mundur beberapa langkah dan berkata dengan terkejut, "Pedang yang sangat kuat. Kamu adalah Raja Pedang." Apa? Mata semua orang melebar. Raja Bela Diri bisa dilihat di kota kerajaan, tetapi Raja Pedang sangat langka. Pada saat itu, orang yang lewat akhirnya mengerti mengapa anak ini berani dengan arogan bergerak di kota kerajaan dan bahkan berani menabrak utusan patroli. Seorang penggarap pedang sudah sangat luar biasa. Raja ilmu pedang hanya akan memiliki status yang lebih tinggi. Saat itu, seorang raja pedang pernah datang ke kota kerajaan mandat surgawi. Tuan kota secara pribadi menerimanya dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Pelindung jin berkata dengan hati-hati, "Bolehkah saya tahu nama Anda?" Raja ilmu pedang jelas bukan orang biasa. Jun Changqiao dari klan tulang besi. Jun Changqiao tidak hanya melaporkan namanya, tetapi dia juga melaporkan sektenya. Karena momentum pedang masih dilepaskan, bahkan kata-kata yang dia ucapkan mengungkapkan aura yang sangat tajam. Klan tulang besi, Jun Changqiao. Ekspresi pelindung jin berubah lagi dan lagi. Dia berkata, "Jadi, Anda adalah pemimpin klan dari klan tulang besi." Pemimpin klan dari klan tulang besi. Prajurit di sekitarnya tiba-tiba teringat klan yang telah tersebar luas di Jianghu baru-baru ini, dan wajah mereka semua dipenuhi dengan kejutan. Tidak, seseorang bingung dan berkata, "Saya telah melihat pemimpin klan dari klan tulang besi. Dia seharusnya tidak terlihat seperti ini." Ya, aku melihatnya di distrik selatan kemarin. Mungkinkah dia mengubah penampilannya? Banyak prajurit berbisik satu sama lain. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah dia adalah penipu yang memasuki kota lebih dulu? Sangat bagus, sangat bagus. Karena dia berada di kota, dia harus menyiksanya sampai mati. Sistem berkata, pada saat ini, tuan rumah harus mempertimbangkan cara melarikan diri. Sederhana, Jun Changqiao berkata, buat masalah besar. Membuat masalah besar dari itu. Bang! Jun Changqiao meninju perut Raja Bela Diri klan Ouyang yang tertahan oleh pedang dan berkata dengan dingin, "Hari ini, aku akan merawat orang tua klan Ouyang dan mencari keadilan untuk muridku. Siapapun yang berani menghentikanku akan berakhir seperti dia." Wajah pelindung jin pucat dan dia berkata, "Pemimpin klan Jun, jangan pergi terlalu jauh. Dia tidak bias terhadap klan Ouyang, tapi itu adalah tugasnya untuk melindungi hukum dan ketertiban kota."
Bang! Jun Changqiao meninju dada Raja Bela Diri klan Ouyang lagi, membuatnya terlihat garang. Dia berkata, apakah saya bertindak terlalu jauh? Mulut semua orang berkedut, memukul Raja Bela Diri klan Ouyang di depan dua pelindung, apakah dia tidak bertindak terlalu jauh? Pelindung Jin berkata dengan suara yang dalam, klan memiliki aturannya sendiri, dan negara memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika pemimpin klan Jun adalah Raja Pedang, dia harus mematuhinya. Dia mengambil langkah maju dan bayangan tinju yang rumit segera ditampilkan. Dia tidak tahan lagi. Dia harus mengalahkan junior yang sombong ini dan memberitahu semua orang bahwa hukum kota kerajaan tidak boleh dilanggar. Seorang Raja Bela Diri kelas 9 menampilkan teknik tinju yang kuat, membentuk aura yang menakutkan. Orang-orang yang lewat di dekatnya sangat terkejut sehingga mereka mundur satu demi satu. Kota kerajaan Anda memiliki aturan, dan begitu juga tulang besi saya. Jun Changqiao mengambil langkah besar ke depan dan menunjukkan tinju tanah longsor dan penghancur bumi. Dalam sekejap, semua bayangan tinju dihancurkan. Dia berkata dengan bangga, mereka yang menyinggung tulang besiku harus membayar harganya. Pelindung Jin menyerang lagi. Pemimpin klan Jun tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia menuangkan kekuatan kekerasan ke tinjunya dan memukul balik. Untuk sesaat, energi spiritual di pasar meledak dengan momentum besar. Akademi Mandat Surgawi. Orang tua yang berdiri di atas gedung merasakan fluktuasi energi spiritual dan mengerutkan kening. Dia berkata, mengapa anak ini berkelahi dengan pelindung Jin? Pria parubaya yang pergi untuk mengundang Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Din, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa anak ini adalah pembuat onar. Bukan langkah yang bijaksana untuk membiarkan dia mengajar di Akademi Mandat Surgawi. Orang tua itu berkata, masalah ini tidak kecil. Anda pergi dan menengahi. Baik, pria parubaya itu berbalik dan pergi. Markas besar Akademi Sertifikasi. Sudut mulut Yi Tianjian berkedut. Dia baru saja datang ke kota kerajaan dan dia sudah bertarung dengan pelindung Jin. Apa yang terjadi? Penatua Zhou terdiam. Itu mungkin membuat tuan kota khawatir. Penatua Zhou, Yi Tianjian berkata, pergi dan menengahi pertarungan. Ya, Jun Changqiao baru saja mendapat masalah, dan Akademi Mandat Surgawi dan Akademi Sertifikasi telah mengirim orang untuk membersihkan kekacauannya. Ledakan. Di pasar, ledakan kuat sering terdengar. Energi spiritual tanpa batas mendatangkan malapetaka, mengguncang bangunan di sekitarnya. Bangunan-bangunan di kota kerajaan memang kuat. Untuk dapat menahan serangan Raja Bela Diri, dia masih bisa bertahan. Jika itu adalah kota Qingyang, sebagian besar darinya akan runtuh sejak lama. Di depan toko kelontong, Jun Changqiao dan pelindung Jin bertarung dengan sengit, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Mereka berdua tidak ingin mempengaruhi bangunan di sekitarnya, jadi mereka diam-diam memilih untuk bertarung satu lawan satu. Para pembudidaya yang bersembunyi jauh sangat bersemangat. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat menyaksikan pertempuran antara Raja Bela Diri dan Raja Pedang di kota kerajaan yang ketat. Sejumlah besar tentara kota kerajaan bergegas dan mengepung pasar seni bela diri. Pada saat yang sama, pelindung tingkat Raja Bela Diri lainnya dari Balai Ketertiban Umum juga bergegas dengan kecepatan tercepat mereka dan mengunci Jun Changqiao. Hal-hal menjadi tidak terkendali. Dilihat dari situasi saat ini, pemimpin Sekte Jun berada dalam situasi yang sangat buruk. Ini benar-benar cara yang baik untuk mati. Atau mungkin, seorang protagonis yang tidak mengadili kematian bukanlah penulis yang baik. Ledakan. Pada saat ini, keduanya saling meninju lagi. Tak satu pun dari mereka berada di atas angin dan mereka berdua mundur beberapa langkah. Ekspresi pelindung Jin sangat jelek. Meskipun bocah ini adalah Raja Pedang, dia masih Raja Bela Diri tingkat rendah. Dia, Raja Bela Diri kelas 9, sebenarnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, dia tidak tahu bahwa pemimpin Sekte Jun tidak menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Jika Raja Bela Diri dan Raja Pedang menggunakan kultivasi penuh mereka pasti akan dikalahkan. Melihat tentara di sekitarnya dan 4 Raja Bela Diri yang muncul, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, sungguh barisan yang besar. Para penggarap bela diri mengaguminya. 6 Raja Bela Diri dari Balai Ketertiban Umum Kota Kerajaan semuanya keluar, namun dia masih bisa tetap tenang. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang berani bertarung melawan Kabupaten Zhenyang kelas 6. Namun, ini bukan Kabupaten Zhenyang, tapi kota kerajaan. Jika seorang pemimpin sekte berani bertarung melawan Aula Ketertiban Umum, itu setara dengan bertarung melawan tuan kota. Tidak ada yang menyangkalnya.
Pemimpin Sekte Tulang Besi sangat terkenal baru-baru ini. Namun, jika dia berani menimbulkan masalah di kota kerajaan, dia pasti akan bosan hidup. Raja bela diri keluarga Ouyang mencibir dan berpikir, bocah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Pemimpin Sekte Jun, pelindung jin berkata dengan suara yang dalam, menyerah. Setelah bertukar pukulan, dia sudah menyadari bahwa kekuatan anak ini sangat kuat, dan tidak mungkin baginya untuk menjatuhkannya sendirian. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, hanya kalah, jangan pernah mengaku kalah. Sikapnya juga sangat pantang menyerah. Turunkan aku. Datang padaku dengan kekuatanmu. Tatapan pelindung jin dingin ketika dia berkata, pelindung yin, mari bergabung dan cepat tangkap anak ini. Baik, Protektor Silver melangkah maju. Aura Wu Huang benar-benar meletus. Weng, pedang dingin muncul di kehampaan. Jun Changqiao mencengkeram gagang pedangnya dan tiba-tiba menariknya keluar. Tatapannya dingin ketika dia berkata, karena kamu ingin melawanku dengan angka, maka jangan biarkan kursi ini tanpa ampun. Dalam sekejap, api yang membakar meletus dari pedang. Api yang sangat kuat, ekspresi Guardian Jin dan Guardian Yin sedikit berubah. Mereka tahu bahwa pemimpin Sekte Tulang Besi adalah penggarap bela diri api, tetapi mereka tidak berharap pemahamannya begitu murni. Mereka menggunakan senjata mereka. Aku khawatir akan ada pertumpahan darah hari ini. Pemimpin Sekte Tulang Besi benar-benar ceroboh. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Pertempuran di kota sudah merupakan kejahatan serius. Jika dia menggunakan senjatanya, itu pasti akan menjadi kejahatan tambahan. Jun Changqiao, pelindung jin berkata dengan suara yang dalam, kamu berjalan selangkah demi selangkah ke dalam jurang. Jika itu hanya pertarungan, masih ada ruang untuk negosiasi. Namun, begitu senjata digunakan dalam pertarungan, itu benar-benar tak termaafkan. Mata Jun Changqiao dipenuhi dengan semangat juang saat dia berkata, ayo. Pelindung Yin, tatapan pelindung jin dingin ketika dia berkata, karena anak ini sangat menghina hukum kota raja, kita akan membunuhnya di sini hari ini. Baik, pelindung Yin setuju. Junior yang arogan seperti itu membuat mereka berdua ingin membunuhnya. Aura Raja Bela Diri meletus dengan liar, dan niat membunuh memenuhi langit di atas pasar seni bela diri. Saat pelindung jin dan pelindung yin hendak menyerang, sebuah teriakan datang dari jauh. Berhenti. Semua orang melihat ke atas dan melihat putri teratai merah terbang. Salam, putri, pelindung jin dan yang lainnya, serta banyak prajurit, membungkuk. Putri teratai merah memandang Jun Changqiao dan berkata, pemimpin Sekte Jun, tolong singkirkan pedangmu dulu. Kita bisa membicarakan semuanya. Dentang, dia menyarungkan pedangnya. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, aku akan memberi putri wajah. Petik 2, petik 2. Semua orang sedikit pusing. Apakah putri bangsawan begitu peduli dengan wajahmu? Putri, pelindung jin berkata, anak ini menyerang di kota raja dan melanggar hukum. Kejahatannya tidak termaafkan. Saya mengerti. Putri teratai merah menyela. Dia memandang Jun Changqiao dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin Sekte Jun, ini adalah kota raja mandat surgawi, bukan Sekte Tulang Besi. Kamu terlalu sembrono untuk menyerang begitu sembrono. Jika aku ceroboh, pelindung jin akan menjadi jiwa di bawah pedangku, kata Jun Changqiao. Dia tidak berpura-pura, dia benar-benar memiliki kekuatan. Dengan budidaya pemimpin Sekte Jun saat ini, bahkan Raja Bela Diri Puncak mungkin tidak menjadi ancaman. Putri teratai merah berkata, kekuatan pemimpin Sekte Jun sangat mengagumkan. Namun, kamu tidak boleh menyerang di kota raja. Tolong berhenti melawan dan pergi ke ruang bawah tanah. Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia baru saja keluar dan masuk kembali. Frekuensi dia berada di ruang bawah tanah terlalu sering. Sistem mengejek, dengan masalah yang kamu sebabkan hari ini, kamu seharusnya puas jika kamu hanya dikurung di ruang bawah tanah. Putri, pelindung jin berkata dengan marah, anak ini tidak menghormati hukum. Dia tidak bisa lepas dari kematian. Dia tidak bisa lepas dari kematian. Para prajurit dari Departemen Keamanan Publik berteriak serempak. Dilihat dari situasinya, jika pemimpin Sekte Jun tidak memberikan penjelasan yang sempurna hari ini, akan sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Pelindung, putri teratai merah berkata, serahkan masalah ini padaku. Ini, pelindung jin dan pelindung yin saling memandang. Mereka berdua selalu bertanggung jawab atas masalah keamanan publik. Mengapa sang putri ikut campur hari ini? Putri, pelindung yin berkata dengan canggung, ini masalah serius. Kita harus bertanya pada Tuan Kota. Mengapa? Putri teratai merah mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, aku bahkan tidak memilikinya kan. Ya, kamu tahu,
Kedua pelindung itu buru-buru berkata. Sang putri adalah biji mata penguasa kota. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Putri teratai merah berkata, pemimpin Sekte Jun tahu lokasi penjara bawah tanah. Silakan pergi ke sana sendiri. Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dia telah memukuli keluarga Ouyang dan membantu muridnya melampiaskan amarahnya. Karena putri telah memberinya jalan keluar, dia harus melakukannya. Putri, pada saat itu, Raja bela diri dari keluarga Ouyang berkata, anak ini menyakiti keluarga Ouyang saya. Tolong beri kami keadilan. Keadilan. Jun Changqiao berbalik dan berkata dengan dingin, kamu mengatakan bahwa murid tulang besiku adalah seorang. Aku akan pergi ke keluarga Ouyangmu untuk mencari keadilan. Raja bela diri dari keluarga Ouyang mencibir. Anak, bagaimana Anda bisa mencari keadilan dalam situasi Anda saat ini? Pemimpin Sekte Jun, Putri teratai merah berkata, ayo pergi. Tunggu, pada saat ini, Penatua Zhou dari pusat sertifikasi terbang dengan cemas dan berkata, Putri, pasti ada kesalahpahaman. Ini Penatua Zhou dari Akademi Sertifikasi. Kenapa dia ada di sini? Sementara semua orang berdiskusi, seorang pria parubaya juga bergegas dan berkata, teratai merah, pemimpin Sekte Jun adalah tamu penting Akademi. Anda tidak boleh mengabaikannya. Gan, seluruh tempat itu sunyi. Pertama, orang-orang dari Akademi Sertifikasi mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Kemudian, orang-orang dari Akademi Mandat Surgawi mengatakan itu adalah tamu penting. Apa yang sedang terjadi? Munculnya Pusat Sertifikasi dan Akademi Mandat Surgawi satu demi satu mengejutkan para pembudidaya bela diri yang menonton pertunjukan. Setelah beberapa saat, para pembudidaya bela diri yang cerdas segera menyadari bahwa mereka ada di sini untuk membantu pemimpin Sekte Tulang Besi keluar dari kesulitannya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin sekte memperingatkan dua organisasi besar pada saat yang bersamaan? Pusat sertifikasi bertanggung jawab atas sertifikasi sekte dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Akademi Mandat Surgawi telah memelihara banyak pembudidaya bela diri yang kuat, jadi statusnya di Yangzhou Barat Daya tidak perlu dikatakan lagi. Jika kedua organisasi ini benar-benar ingin membantu Jun Changqiao keluar dari kesulitannya, bahkan Tuan Kota harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tamu terhormat, Putri teratai merah terkejut. Pemimpin Sekte Jun berdiri dengan tangan di belakang, wajahnya penuh kebanggaan. Dia mengalami gangguan mental. Jika kamu 2 langkah lebih lambat, aku harus memasuki istana untuk kedua kalinya. Dia berharap bahwa Pusat Sertifikasi dan Akademi Mandat Surgawi akan datang untuk membantunya. Bagaimanapun, mereka telah mengundangnya dengan hangat kemarin. Berdasarkan ini saja, pemimpin Sekte Jun berani menggertak keturunan langsung keluarga Ouyang dan Raja Wu. Kemudian, dia sengaja membuat masalah besar untuk menarik perhatian kedua organisasi dan memberitahu mereka bahwa dia dalam masalah sekarang. Sistem berkata, Tuan Rumah, apakah Anda tidak khawatir mereka tidak mendapatkan berita? Mereka tidak akan. Jun Changqiao berkata, mereka tahu begitu aku memasuki kota. Mereka pasti memperhatikan setiap gerakanku. Sistem terdiam. Orang ini terlalu banyak berpikir. Jika dia berani mengadili kematian tanpa berpikir terlalu banyak, dia pasti akan mati. Semuanya berada di bawah kendali Jun Changqiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Putri Teratai Merah akan menjadi yang pertama. Mungkinkah dia tergoda dan memiliki rencana untuk bergabung dengan Sekte Tulang Besi, jadi dia datang untuk memberi dirinya jalan keluar. Pemimpin Sekte Jun diam-diam menebak. Pembantu Dekan, Putri Teratai Merah berkata, pemimpin Sekte Jun memukuli keturunan langsung keluarga Ouyang. Mereka butuh penjelasan. Apakah begitu? Wakil Dekan memandang Raja Wu. Penatua Zhou juga melihat ke atas. Ketika mereka berdua saling memandang, Raja Wu berada di ambang kehancuran. Kekuatan kedua organisasi ini di luar imajinasi. Mereka adalah eksistensi yang sama sekali tidak bisa disinggung oleh keluarganya. Kakak Ouyang, Penatua Zhou berkata, ini bukan masalah besar. Mengapa kamu begitu perhitungan? Bagaimana bukan masalah besar bahwa keturunan langsung dan sesepuhnya dipukuli? Ekspresi Raja Wu sangat jelek. Meskipun dia sangat tidak senang dan sedih, dia tidak berani mengungkapkannya. Bagaimana dengan ini? Wakil Kepala Sekolah Akademi mencoba menengahi situasi. Biarkan pemimpin Sekte Jun membayar biaya pengobatan. Mari kita ubah masalah besar menjadi kecil dan yang kecil menjadi tidak berarti. Petik 2, petik 2. Sudut mulut banyak seniman bela diri berkedut. Ini bukan masalah uang, ini adalah masalah martabat. Omong-omong, pemimpin Sekte Tulang Besi juga cukup mengesankan. Dua organisasi besar sebenarnya telah membantunya keluar dari kesulitannya.
Raja bela diri klan Ouyang menyadari bahwa dia dan keturunan langsungnya harus menderita dalam diam, jadi dia berkata, masalah ini harus diserahkan ke Balai Keamanan Umum untuk ditangani. Klan Ouyang kami akan menerima penilaian apapun yang mereka berikan. Begitu banyak orang yang menonton. Tentu saja, dia tidak bisa secara langsung mengakui bahwa dia tidak beruntung. Dia hanya bisa mendorong masalah ini ke Departemen Keamanan Publik. Pelindung Jin, Penatua Zhou bertanya, bagaimana menurutmu? Pelindung Jin segera ditempatkan dalam posisi yang sulit. Dia menangis dalam hatinya dan berkata, kamu tidak mengatakan apa-apa tentang masalah keluargamu. Apa maksudmu dengan mendorongnya ke Aula Keamanan Umum? Putri Teratai Merah berkata, Master Sekte Jun dan keturunan langsung dari keluarga Ouyang bertengkar. Ini bukan masalah besar. Pelindung Jin mengerti dan buru-buru berkata, berpura-pura saja itu tidak terjadi. Bubarkan, kalian semua, kata pelindung perak. Melangkah. Melangkah, melangkah. Ribuan tentara yang mengelilingi pasar mundur. Beberapa raja bela diri dari Aula Keamanan Umum juga pergi satu demi satu. Dalam hal itu, Raja bela diri klan Ouyang menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu kita juga akan pergi. Dia sangat marah. Namun, markas besar sertifikasi dan Akademi Mandat Surgawi bias. Dia hanya bisa menelan kepahitannya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Jun Changqiao berkata, kembalilah dan beritahu pemimpin klan Ouyang bahwa saya akan mengunjungi klan Ouyang ketika saya punya waktu. Dia tidak bisa membiarkan masalah menindas murid Sekte Tulang Besi begitu saja. Banyak orang berpikir bahwa Jun Changqiao telah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak tahu bahwa penyebab semua ini adalah keturunan langsung dari klan Ouyang yang mempermalukan Liu Wanshi. Secara khusus, ketika dia melihat muridnya menangis dan memanggilnya, keluhan di matanya membuatnya marah. Ketika dia bergerak, Jun Changqiao tidak memikirkan apapun. Dia hanya ingin memberi keturunan langsung klan Ouyang pukulan yang bagus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah pemimpin Sekte Tulang Besi. Bahkan jika dia berada di kota kerajaan dan ada banyak aturan dan batasan, selama muridnya dipermalukan, dia harus membayarnya 2 kali lipat. Karena intervensi dari markas besar sertifikasi dan Akademi Mandat Surgawi, konflik menjadi masalah kecil. Pelaku masih buron. Dia bahkan tidak membayar biaya pengobatan. Dia memukuli seseorang di kota kerajaan, dan dia bahkan memukuli seorang utusan patroli. Pemimpin Sekte Tulang Besi jelas merupakan orang pertama yang keluar tanpa cedera. Dia mendapat dukungan dari 2 organisasi besar. Jika saya memiliki koneksi seperti itu, saya pasti akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di kota kerajaan. Kemudian lagi, pemimpin Sekte Jun juga cukup kuat. Dia bahkan bisa meminta markas besar sertifikasi dan Akademi Mandat Surgawi untuk keluar dan membantu. Para prajurit masih mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Mereka juga memiliki pemahaman baru tentang pemimpin Sekte Tulang Besi. Adapun orang yang terlibat, Jun Changqiao, dia mengikuti wakil dekan ke Akademi Mandat Surgawi. Liu Wanshi juga mengikuti, tapi alisnya masih sedikit berkerut. Pemimpin Sekte, setelah beberapa saat, dia mentransmisikan suaranya, maaf. Kenapa kamu minta maaf? Jun Changqiao tidak mengerti. Liu Wanshi menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, saya seharusnya tidak bertindak impulsif. Saya hampir memasukkan Anda ke penjara lagi. Gadis bodoh. Jun Changqiao berkata, saya diganggu. Sebagai pemimpin sekte, jika saya tidak dapat menegakkan keadilan, lalu kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadi pemimpin sekte? Pemimpin sekte, Liu Wanshi sangat tersentuh, dan air matanya mengalir tanpa sadar. Saat itu, dia diselamatkan oleh pemimpin sekte di kota Qingyang. Bergabung dengan Sekte Tulang Besi hanya untuk mencari tempat tinggal. Sekarang sepertinya ini adalah pilihan terbaik dalam hidupnya. Kamu tidak akan terlihat baik jika terus menangis, kata Jun Changqiao. Liu Wanshi menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, saya bersedia memasak untuk pemimpin sekte selama sisa hidup saya. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, kamu telah merusak makanan mereka. Jika itu adalah koki lain, kakak dan kakak seniormu pasti akan melakukan mogok makan. Haha, gadis kecil itu terhibur. Kesedihan dan menyalahkan diri sendiri sebelumnya juga memudar. Ibu, Liu Wanshi diam-diam berkata dalam hatinya, Dudu sangat senang bertemu dengan pemimpin sekte seperti itu. Putri Teratai Merah, yang bepergian bersama mereka, telah memperhatikan Jun Changqiao. Apakah dia tahu bahwa seseorang akan datang untuk membantunya, jadi dia berani bertindak begitu ceroboh di Royal City. Pria ini, Putri Teratai Merah diam-diam berkata, dia tidak sederhana. Putri, Jun Changqiao melambat dan berjalan berdampingan dengannya. Dia berbisik,
Apakah kamu sudah memikirkannya? Putri teratai merah berkata, belum. Jun Changqiao berkata, hanya aku yang bisa memelihara seorang jenius sepertimu. Memikirkannya sedikit lebih lama adalah menyia-nyiakan hidupmu. Apakah begitu? Putri teratai merah tersenyum. Senyumnya sangat menawan. Jun Changqiao tahu bahwa dia meragukan kata-katanya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu menjadi murid tulang besi, kamu akan mengerti jika aku melebih-lebihkan.